Dari faktor domestik atau internal, misalnya saja masalah yang klasik tadi yang kita bahas juga dalam seminar kemiskinan. Ya, jadi sepertinya di atas kertas angka kemiskinan kita menurun ya, tetapi sebetulnya kalau digali lebih jauh ke lapangan masih banyak sekali aspek-aspek yang ternyata masih membutuhkan banyak sekali perhatian dan banyaknya permasalahan yang belum tuntas terkait dengan masalah kemiskinan tadi. Di sisi lain masalah-masalah pengangguran yang kemudian juga berakibat kepada ketimpangan sosial ya, kemudian juga masalah belum meratanya pembangunan, ini menjadi masalah yang sangat mendasar saya kira. Jadi kalau kita perhatikan saja misalnya yang sangat sederhana, pembangunan di Jawa dengan di luar Jawa kita sudah sangat mudah untuk melihat ya, belum lagi di sisi lain pemerataan pendidikan juga. Dengan belum meratanya kualitas pendidikan ini juga menjadi salah satu pemicu belum meratanya kesejahteraan di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Di Jawa sendiri pun belum merata, apalagi yang lebih luas lagi ya. Jadi kita masalah intinya adalah di pendidikan. Ya, selain juga masalah-masalah kesehatan, kemudian sandang, pangan itu menyertai di belakang masalah-masalah mendasar ini. Jadi masalah pendidikan, kesehatan, kemudian kecukupan pangan dan sandang. Nah, selain itu, saya kira masalah-masalah yang bersifat makro pun juga masih sangat masih sangat banyak ya yang kita hadapi. Masalah makro seperti inflasi, Indonesia masih sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya ya, dan juga masalah-masalah pertumbuhan ekonomi misalnya, atau masalah mengenai seberapa besar kontribusi investasi, rasio investasi kita dibandingkan dengan produk domestik bruto ya. Kemudian juga consumption driving kita yang masih dominan ya, yang untuk mendorong pertumbuhan dibandingkan dengan investmentnya dan produktivitas. Nah, itu juga menjadi masalah yang sampai saat ini masih harus kita kelola untuk memacu kita bagaimana supaya kita bisa berkompetisi dengan negara lain kaitannya dengan tantangan global yang kita sudah tidak bisa lagi mundur karena mau tidak mau kita harus bersaing dengan negara lain ya. Jadi itu yang paling dekat ini adalah masalah MEA. Jadi kita melihat negara lain sudah sangat siap untuk bersaing dengan Indonesia ya, jadi kita pun juga harus siap untuk menghadapi. Nah, itu masalah-masalah yang tidak mudah, tidak sederhana dan harus segera kita selesaikan. Sebetulnya peluang perguruan tinggi untuk bidang penelitian ya, dengan adanya berbagai masalah saat ini itu sangat besar sekali ya, Mbak. Sebab dalam era sekarang ini ya, kita masalah yang datang itu tidak hanya dari dalam negeri kita sendiri tetapi juga dari eksternal gitu, dan tantangan ini sudah tidak sesederhana dahulu tapi semakin kompleks gitu. Nah, ini yang menjadikan kita harus selalu bisa berkompetisi ya untuk mencari solusi dari semua permasalahan yang menghadang di depan kita. Di perguruan tinggi, para peneliti ini menjadi garda utama yang diharapkan bisa menjadi pelopor untuk mencoba untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan tadi. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan penelitian untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia ini. Nah, kemudian kalau tantangannya saya kira juga sangat bervariasi ya. Di satu sisi kita perlu, yang pertama adalah sumber daya yang handal, yang kedua adalah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk bisa tercapainya maksud dari penelitian itu sendiri. Yang ketiga juga di lapangan terkadang data dan materi yang kita butuhkan untuk menghasilkan penelitian yang lebih unggul itu juga tidak jarang masih banyak hambatan ya. Mungkin datanya tidak ada ya, atau mungkin ada tetapi datanya tidak sinkron gitu ya, berbeda antara satu dengan yang lainnya meskipun pada masalah yang sama.
Kemudian juga tidak sempurna informasi, jadi masih ada asymmetric information ya dari masyarakat ya, maupun dari pemerintah ke masyarakat ataupun dari dunia luar ke masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga tantangan ini memerlukan kita untuk lebih giat lagi membenahi masalah di dalam negeri kita sendiri atau infrastruktur ya. Jadi apakah kita sudah siap untuk menghasilkan penelitian-penelitian yang memang berkualitas sehingga hasilnya bisa memberikan kontribusi yang memang itu diperlukan dan bermanfaat bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Ya, bentuknya banyak ya, mungkin bisa dalam bentuk kolaborasi penelitian, kemudian juga bisa join publikasi, kemudian bisa bertukar bertukar ide, ya, kemudian juga melakukan sharing untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan kemudian membuat satu kontribusi bagi pemerintah ya, yang itu merupakan hasil pemikiran bersama ya. Jadi saya rasa banyak hal yang bisa dilakukan untuk bagaimana penelitian ini bisa sangat bermanfaat.